saraf ya. Jadi eh, jaringan saraf itu terdiri dari badan ya atau neuron dan neuroglia ya. Neuron sendiri ada badan sel atau soma atau perikarion ya. Kemudian ada juluran sel yaitu neurit atau akson dan dendrit ya. Yang akson itu yang panjang itu, yang dendrit yang pendek-pendek yang cabang-cabang itu ya. Kemudian ada juga neuroglia ya. Neuroglia itu penyokong ya dari jaringan saraf, dari sel saraf ya. Neuroglia sendiri ada makroglia yang terdiri dari astrosit protoplasmatik, astrosit fibrosa, kemudian dua oligodendroglia, mikroglia atau mesoglia, dan ependim ya, sel ependim. Ya, duluran sel ini ada neurit atau akson dan dendrit ya. Ini duluran ya. Ya, kalau akson itu jumlah satu, dia menghantar dari badan atau dari soma menuju ke perifer ya, menuju ke tepi. Ya, sedangkan dendrit ini kebalikannya ya. Jadi sifatnya rangsang meninggalkan badan sel ya. Jadi ini akson ya. Oke. Ya, ini badan sel kalau kita lihat dia lebih ke gelap. Kenapa? Karena dia ada nasal bodies ya, nasal body ya, tardigrade bodies ya. Ya, ini masuk dalam ERG ya, endoplasmic reticulum growth ya, yang kasar ya. Ada Golgi hanya pada perikarion ya, dan sentroma pada embrio ya. Ini organel-organel pada badan sel ya. Ini adalah gambarannya. Ya, ada inclusionis ya, berupa pigmen, ada lipid, ada glikogen, ada besi ya. Ini yang masuk di dalam badan sel ya. Ya, pigmennya ada melanin, ada lipofuksin ya. Kalau melanin ini warna coklat tua atau hitam terdapat pada substansi tiga, nucleus dorsalis vagus, ganglion simpatis, dan ganglion spinalis ya. Dan lipofuksin ini coklat kekuningan, hasil metabolisme abnormal, semua semakin tua semakin bertambah ya. Dan ada lipid ya, berupa tetes lemak, ini hasil metabolisme abnormal. Sedangkan ada glikogen ya, pada neuron embrional dan plexus choroideus ya. Ada besi juga ya pada ini berupa granula ya. Pada dewasa lebih banyak dan terdapat pada susunan nigra dan globus pallidus ya. Klasifikasi neuron ini ada unipolar, bipolar, multipolar, dan pseudo unipolar ya. Kalau unipolar itu satu ya, jadi cabang nggak ada lagi, cuma satu aja. Bipolar itu cabang dua, sedangkan multipolar itu banyak cabang ya. Kemudian pseudo unipolar itu seakan-akan satu ya, tapi satu palsu, padahal dia bercabang ya, itu ya. Ini pseudo itu palsu ya. Jadi satu sebenarnya dia nggak satu, banyak, tapi cabang juga. Ya, ada tipe Golgi satu, ada tipe Golgi dua ya. Kalau satu itu panjang, dua itu aksonnya pendek ya. Kalau berdasarkan nisel bodisnya ada somatokrom, karyokrom. Dalam fungsinya ada motorik, ada sensorik ya. Ya, neurit atau akson merupakan jaluran panjang ya, yang mana pangkal aksonnya namanya akson hilok ya, pada pangkal akson ya, dan bentuknya kerucut ya. Ya, kemudian ada aksoplasma ya, dan protoplasma pada akson disebut sebagai aksoplasma ya. Di mana dindingnya merupakan aksolema dan ada neurofibril yang saling sejajar. Pada ujung terminal dari akson itu akan terbentuk suatu tersebut sebagai telodendron atau terminal upper splination ya, di mana sini banyak mitokondria ya. Mitokondria menghasilkan energi untuk membentuk neuro bentuk ini
zat-zat yang dipakai untuk sinyal itu, ya. Ya. Neurotransmitter, ya, neurotransmitter. Ya, kemudian pada kolateral ya cabang akson tegak lurus, kumpulan akson membentuk serabut saraf. Jadi serabut saraf yang kita lihat itu adalah kumpulan dari akson-akson yang panjang. Ya. Ya, sekarang ke neuroglia. Neuroglia ini bagian dari saraf juga, tapi dia sebagai jaringan penyokong. Ya, jaringan penyokong di sini sebagai berfungsi untuk membantu kehidupan dari jaringan saraf sendiri, ya. Ada makroglia, ada mikroglia, ada oligodendroglia, dan ada sel ependem, ya. Makroglia ini ada dua jenis, yaitu astrosit protoplasmatis, astrosit fibrosa, ya. Sedangkan oligodendroglia, mikroglia, dan lihatnya sel ependem. Sel ependem ini bisa dilihat nanti pada kanalis sentralis, pada medula spinalis, ya. Astrosit atau astroglia, ya, organoglia terbesar, ya, astroglia atau astrosit, ya, punya banyak proses plasmatis. Astrosit plasmatis ini proses banyak, pendek, tebal, ya, di mana siklosmanya melakukan granula gliosom, ya, ujungnya melebar, perivaskuler, dan ada foot plate, ya, terdapat pada substansia grisea, ya. Nanti ada di jaringan otak itu ada substansia grisea, ada substansia alba. Ya, dimana kalau substansia grisea warnanya agak gelap, ya, karena terdiri dari padat-padat sel. Substansia alba ini agak keputihan, agak putih, ya. Yang astrosit fibrosa ini proses nanti lebih sedikit, terdapat foot plate dan terdapat pada substansia alba. Kalau yang astroglia, yang astrosit protoplasmatis ini pada substansia grisea, sedangkan fibrosa, astrosit fibrosa ini pada substansia alba. Ya, sedangkan oligodendroglia ini ukurannya lebih kecil dibanding astroglia, ya. Ukuran lebih kecil, ada proses protoplasmatis dan lebih sedikit dan menempel pada dinding pembuluh darah atau perivaskular satelit, terdapat pada substansia grisea dan alba, ya. Mikroglia, nama lainnya adalah mesoglia atau sel ortega, kecil, berbentuk irregular, berasal dari mesoderm, ya, dalam keadaan patologis, ya, dia bisa gerak amoeboid dan fagositosis, ya. Ini bisa dilihat pada sel rod, ya, rod pada mata, ya, retina mata. Sel ependem bentuk kolumner, tersusun epiteli, membatasi rongga otak dan medula spinalis. Jadi dia dinding dari kanalis sentralis, ya. Ya, sistem saraf ini ada pusat, ada tepi, ya. Pusat, jadi sistem saraf pusat ini CNS, Central Nervous System, yang terdiri dari cerebrum, cerebellum, batang otak, ya. Batang otak sendiri ada diencephalon, mesencephalon, pons, dan medulla oblongata, ya. Juga medulla spinalis. Ini adalah Central Nervous System, ya. Kalau ada pertanyaan, sistem saraf pusat terdiri dari apa saja, ya? Cerebrum, cerebellum, batang otak, dan medulla spinalis, ya. Kemudian sistem saraf tepi ini ada serabut, ya, saraf kranial, ada spinal, ya, ganglion, ya, ini masuk saraf tepi. Ganglion ada dua, spinalis dan simpatis, ya, atau autonomic nervous system, ya. Akhiran saraf ini merupakan reseptor dan efektor. Serabut saraf merupakan kumpulan akson, ya. Jadi kalau panjang itu merupakan kumpulan akson, ya. Ada pembungkus akson yang namanya neurolema dan sel pemielin, ya. Neurolema
yang merupakan selubung Schwann disusun oleh sel Schwann. Ya, ya selubung mielin pada akson yang besar tersusun akson sentris. Ya, ya. Pembungkus saraf itu ada 3 ya. Bagian dalam itu endoneurium, bagian tengah perineurium, dan bagian luar epineurium. Ya, kalau kita lihat yang luar, yang bagian sarung yang paling luar disebut sebagai epineurium. Ya, ini melingkari beberapa fasciculus. Di dalamnya ada fasciculus-fasciculus, di mana setiap fasciculus dilapisi oleh perineurium, pembungkusnya. Di dalam satu fasciculus ada akson-akson. Di dalam satu akson dibungkus oleh endoneurium. Ya. Endoneurium. Ini kalau terhubung penampang bujur saraf tepi. Ini kalau dipotong kita lihat ya. Ini ada beberapa potongan ya, di mana tengah-tengahnya itu adalah akson, kemudian dilapisi oleh myelin sheath ya, myelin sheath. Ya, di bagian luarnya ada sarung ya, sarungnya disebut sebagai endoneurium. Nah, ini kalau dari luar ya, bagian luar sendiri dia adalah dibungkusnya namanya epineurium, kemudian dia membungkus beberapa fasciculus, satu fasciculus dibungkus oleh perineurium. Kemudian di dalam perineurium ada akson-akson ya, yang mana dibungkus oleh endoneurium. Ya, tipis ya, terlihat dan sius. Ya, ini kalau dilihat seperti ini, ya, dibesarkan maka sabut nerve fiber, sabut saraf itu dibungkus satu serat itu dibungkus oleh endoneurium. Ya, ini adalah selubung myelin ya. Jadi satu akson ini dibungkus oleh selubung myelin ya, di mana myelin itu sendiri disusun oleh kolesterol, fosfolipid, cerebrosit ya, yang berasal dari sel Schwann ya, tersusun berlamela ya, berlamel-lamel. Jadi dia merupakan berasal dari sel Schwann ya. Tidak terdapat aksenilek. Di aksenilek kan ada di dekat soma ya, dekat dengan badan sel. Pada sediaan histologis, akson nukleus ya, disebut sebagai aksis silindris. Dengan warnaan nasabmasnya terdapat celah sempit ya, di sini ada node of Renfield ya, celah ini. Ya, ini merupakan dan incisura. Ya, incisura Smith Lanterman cleft ya, cleft ya. Ya, nodes of Renfield itu sendiri dimungkinkan akson itu bisa bisa ditekuk-tekuk, bisa sehingga tidak putus ya. Ya, jadi kita lihat tangan kita, walaupun di dalamnya ada serabut saraf, tapi dia tidak putus ketika kita tekuk-tekuk kita. Nah, dengan tangan kita melengkung-melengkung tidak mudah putus dan seakan-akan seperti fleksibel. Ya, jadi kalau dilihat ya, selubung myelin yang melingkari satu akson ya, kita lihat dia akan melingkar seperti apa ini, seperti berambang bawang merah ya, melapis, melingkar
uh, selubung tersebut kuat sekali, tidak mudah rusak. Ya, jadi terkesan seperti berlamel-lamel. Ya, neurolema ya yang merupakan selubung swan ya, merupakan selubung tipis sel swan ya, inti pipi oval ya, terdapat di antara dua nodus sempit. Sitoplasmanya aparatus Golgi dan mitokondria ada isinya dua ini, dan fungsinya bentuk selubung mielin ya, juga berfungsi sebagai regenerasi serabut saraf ya. Akhiran saraf ya pada bagian akhir ini somatic afferent dan visceral afferent ya. Di mana somatic afferent ini merupakan motor end fluid ya. Motor end fluid ini adalah bagian paling terakhir dari serabut saraf yang akan menyampaikan pesan pada organ yang dipersarafi ya, misalnya otot. Otot mau digerakkan maka dia akan diinervasi ya, sehingga dia akan bergerak. Akhiran saraf afferent ya atau reseptor ini tak berkapsul, ada yang berkapsul. Jadi sebagai alat sensor ya, ini ada apa namanya transducer, ada penangkapnya ya, ada reseptor ya. Reseptornya ada yang tidak berkapsul, ada yang berkapsul ya. Merkel, peripheral, organ korti, ya, organ pengecap, retina, dan organ olfaktoria, ya, penghidu, ya, penciuman. Retina, penglihatan, pengecap ini lidah, ya. Organ korti ini adalah telinga, ya. Dan peripheral dan diskus Merkel pada kulit. Yang berkapsul ini ada Toxin Meissner, Pater Pacini, Krauss, dan Rupini dan muscle spindle yang tadi bisa dilihat. Ya, akhiran saraf ya, motor end fluid. Axon merupakan terminal akson, ujung akson lebar dan menempel sarkolema ya. Endoneurium bergabung dengan sarkolema dengan mengandung banyak mitokondria. Bagian otot terutama banyak penonjolan yang mengandung mitokondria sel. Ya, ini adalah motor end fluid ya. Jadi akhiran saraf akson itu akan menempel pada otot, dan otot itu sebagai target organ yang akan digerakkan ya oleh saraf tersebut. Nah, di sini gambarannya ya, karena ini otot yang ditempelin ini dia akan kontraksi ketika akan digerakkan sinyal yang melewati akson tersebut. Ya, ini akhiran saraf visceral afferent ya, visceral afferent ya. Ya. Akhiran saraf afferent ini ada diskus Merkel ya. Diskus Merkel ini dalam epidermis kulit. Ini menembus member basal, dapat gerbang dunia menebal. Sedangkan reseptor berkapsul ini ujung saraf menebal, end pulse ya, dilingkungi jaringan tipis bagian kapsul ya, selat dan pulse. Ya. Ini adalah gambaran dari reseptor. Ya. Di sini sensor sebagai sensor ya. Ya, saraf afferent. Kalau afferent itu menerima, kalau efferent itu keluar. Ya. Nah, reseptor sebagai penerima. Nah, sini ada Rapini, ada Merkel's, ya, pre-nerve ending, ya, Krauss dan Pacini serta hair follicles, nerve end. Ya. Di dalam folikel rambut kita tahu, ya, setiap rambut yang kita pegang pasti kita terasa karena ada hair
follicle nerve end ya. Nah, jadi ada saraf, setiap rambut folikel rambut itu ada saraf yang ya, sehingga rambut kita walaupun ditempeli lalat, maka kita akan merasakan, oh ada sesuatu yang menempel ya. Nah ya, ini luar biasa. Ini kalau kita lihat ya, dari anatomis dan histologi kulit, maka seperti ini ya. Jadi kulit tersebut ya, ada folikel rambut ya, kita lihat ada kelenjar keringat ya, di dalamnya banyak sekali saraf-saraf sensor dan saraf ya, sehingga kulit kita ketika kita tusuk di mana-mana maka akan kita rasakan ya, karena ya. Sekarang kita ke ganglion. Ganglion merupakan kumpulan sel bodi di luar substan saraf pusat ya. Bentuk trabekula, nyaman stroma ya, pakai epineurum dan perineum. Ada ganglion cerebrospinal, ada ganglion otonom ya. Atau ganglion spinale dan truncus sympathicus ya. Spinale ini diameternya antara 15 sampai 100 mikron. Neuron pseudounipolar, inti sentral, badan sel kecil ya, vermilin, badan sel besar, saraf vermilin dan akson membentuk glomerulus intrakapsularis ya. Badan sel bergelombol dekat kapsula, bagian tengah sel bodi sedikit dan banyak serabut saraf. Aksonnya membentuk saraf afren. Ini adalah gambaran histologi dari ganglion spinal ya. Ya, kita lihat ya, ganglion spinal intinya sentral ya, dia unipolar ya, dan ya tersebar ya. Yang otonom dia sel bodi tersebar, inti eksentris ya, akson untuk saraf afren dan untuk plexus intercapsularis. Di gambarannya, jadi intinya agak eksentris, ada ke tepi ya. Kalau ganglion spinal dia di tengah. Ya, otak kita atau cerebrum ya, kalau kita buka maka di situ ada substansia grisia dan substansia alba ya. Bagian substansia grisia bentuk korteks cerebri ya, warna kelabu. Kenapa kelabu? Karena di situ hanya terdiri dari badan-badan sel saraf ya. Sedangkan badan sel saraf itu ada nisel badis tadi ya, yang pigmen tadi juga ya. Sehingga otak kita itu yang bagian korteks akan terlihat warna kelabu. Ya, di sini ada sel body, dendrit, awal neurit, nuklia ya. Di mana stratum lapisan korteks cerebri ada stratum molekular, granulosum externum, piramidal externum, granulosum internum, piramidal internum, dan multiformes. Ini cerebri pada substansi alba. Ini ada bagian tengah atau medula ya. Ya bermielin, ada yang tak bermielin, ada nuklia dan warna putih. Kalau yang korteks tadi abu-abu. Nah, cerebri atau cerebrum yang substansi grisia tadi ya. Ini ada beberapa stratum molekular, bagian ini tidak ada batasnya, ada batasannya enggak ya, tapi diperkirakan lapisan-lapisan ini untuk jaringan yang agak berbeda, walaupun sebenarnya strukturnya hampir sama ya. Stratum-stratum ini terdiri dari ada 6 ya, molekular, granulosum externum, piramidal internum, dan piramidal internum dan multiformis ya. Multiformis bagian paling bawah yang dekat medula ya. Ini gambarannya cerebrum atau cerebri ya. Ya, ini ada sel-sel badan sel saraf ya. Yang paling dekat ini yang paling besar ya. Kalau yang agak jauh, yang kecil-kecil agak jauh.
Ya, sekarang ke cerebellum. Cerebellum otak kecil ya, atau cerebellum ya. Sama, ada Grisia, ada alba ya. Yang Grisia terdiri dari lapisan molekular, ganglionar, dan granulosum ya. Sedangkan yang otak besar tadi cerebri ada 6 ya lapisan. Ada selesai alba dan serabut afren atau mouse fibers, binding fibers. Ini ada pada cerebellum ada sel yang khas yaitu sel Purkinje. Sel Purkinje. Ya. Ya, di mana letaknya? Seperti ini. Dia di bagian molecular layer, perbatasan antara molecular dengan granular layer. Di situ ada sel Purkinje. Kenapa dibilang sel Purkinje? Karena yang menemukan adalah Nah, dia seperti botol khas, nanti bisa dilihat saat praktikum, bentuknya seperti botol. Ya, ya, medulla spinalis. Ya. Dia kebalikan dengan otak. Ya, kalau otak itu bagian luarnya atau korteksnya itu substansial grisia, sedangkan yang medulla spinalis, yang substansial grisia ada di dalam. Ya, jadi yang dalam abu-abu, yang luar putih. Ya, yang kebalikan dengan cerebrum atau cerebri. Ya, bagian kornu anterior dia merupakan kumpulan dari neuron motorik. Ya. Sedangkan yang bagian belakang posterior ya sensorik. Bagian tengah kanalis centralis dibatasi oleh sel ependim yaitu neuroglia. Ya. Ada substansia glial centralis, ya. Substansia glandulosa rolandi, ya. Ini juga pada kordu anterior tampak jernih, ya. Di luar terdapat zona spongesa nyaman saraf permilin, ya. Zona terminalis besar saraf permilin dan jalan lingkar longitudinal. Ya, medulla spinalis sendiri ada sudai alfa, medulla spinalis ya bagian tengah, bagian luar. Ada visura anterior, septum, ya, posterior, sulcus dorsolaterales, uniculus dorsalis, uniculus ventrolaterales. Ya. Cuman bagian depan substansia grisia dibagi dua, anterior dan yang anterior, uniculus anterior dan lateralis. Ya, ini gambaran dari medulla spinalis. Ya. Kita lihat ya, seperti kupu ya, atau huruf H. Ya. Ya, kita ingat kalau dia motoris maka dia ada di bagian ventral atau anterior. Sedangkan yang belakang ini sensoris. Ya. Ini jangan kebalik. Ya. Ya, bagian otak kita dibungkus oleh meningen atau mening, ya, membungkus susunan saraf pusat, ya, di mana dia terdiri dari 3, dura mater, arachnoid, dan pia mater, ya. Bagian luar disebut sebagai dura mater, ya, jaringan ikat padat. Kemudian ada lamina meningalis, epidermis skim. Sedangkan arachnoid ini jaringan ikat avaskuler. Ada ruang subarachnoid dilapisi epitel mesenkim. Kemudian pia mater yang bagian paling dalam ya sangat vaskuler ya dilapisi oleh epitel mesenkim. Ya. Regenerasi saraf ya. Regenerasi saraf adalah tidak bagus ya, tidak bagus. Nah, karena di sini tidak ada sel stem ya, stem selnya ini nggak ada, nggak seperti di otot, tulang ya. Ini ada. Kalau saraf tidak ada. Ya, kalau dia putus aja. Kalau kita sambung tetap aja dia akan kembali. Nggak bisa menyatu.
Ya, awalnya misalnya terjadi trauma akson, maka dia akan kromatolisis. Ya. Kemudian volume pergerakan meningkat di sel tepi, sel span berproliferasi, kemudian proksimal, akson tumbuh dalam sel span dan uh, segmen distal dihancurkan oleh makropak. Ya, akhirnya ya putus juga. Oke, kita ada pertanyaan?